Haleluya, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, malam hari ini malam yang luar biasa buat kita semua. Karena kasih Allah itu luar biasa, kita masih ada, kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa memuji Tuhan malam hari ini. Oleh sebab itu mari kita mau persembahkan setiap pujian kita yang terindah buat Tuhan. Kita mau katakan betapa kami kagum akan Engkau Tuhan, buat setiap kasih-Mu yang telah menerima kami, kasih-Mu yang telah mengubahkan hidup kami, sehingga malam hari ini kami layak untuk menghampiri hadirat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Hidup
Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Buat setiap anugerah-Mu bagi kami. Saat ini kami ada. Saat ini kami diperkenankan untuk menghampiri hadirat-Mu. Kami diperkenankan untuk berseru, menyembah, mengagungkan kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau mulaikan ibadah kami malam hari ini. Kami minta Engkau Roh Kudus bekerja mengambil alih seluruh ibadah kami. Mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar semuanya Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi kami, berikan kami para pelayan-pelayan-Mu kerendahan hati dalam melayani Engkau. Kuduskan hidup kami. Jika ada dosa dalam hidup kami, kami minta ampun ya Tuhan. Biar ada kekudusan di tengah-tengah persekutuan kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh perlengkapan yang dipakai Engkau urapi, Engkau berkati dan Engkau kuduskan. Semua acara doa malam hari ini berjalan lancar. Kami tahu Engkau ada bersama kami. Kami tahu ada bala tentara surga membentengi kami Tuhan. Biar fokus kami, hati kami, pikiran kami semua hanya tertuju untuk menyenangkan hati-Mu malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami. Kami mau mulaikan ibadah doa kami saat ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita menjadikan kita orang-orang yang berharga. Menjadikan kita pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Biar dari setiap lubuk hati kita, kita mau terus menyembah Dia. Saat ini kita masih mau angkat pujian kita masih mau menyembah Dia. Sebab karyanya yang luar biasa telah mengubahkan hidup kita. Karyanya yang luar biasa menjadikan kita orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang terindah. Haleluya. Kasih yang terindah. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, ini pujian kami Tuhan. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya Tuhan, betapa kami mengagumi Engkau Tuhan. Betapa kami mengagumi akan karya-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Puji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita percaya dimanapun kita berada saat ini, ada Allah di sana. Ada Yesus yang menyertai selalu kita. Jadi apapun saat ini di hadapan kita, percayalah bahwa Yesus pegang kendali seluruh hidup kita. Sebab Dia adalah Allah. Dia telah mati buat kita. Dan Dia akan terus menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan. Jangan khawatir dengan hari besok. Sebab Yesus hidup. Ada hari esok yang luar biasa. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin, haleluya, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti
berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Jika ada Yesus bersama kita, hidup kita pasti akan berarti. Setiap langkah kita, sekalipun mungkin di depan kita katakan tidak ada jalan keluar dalam persoalan kita. Tidak ada sedikit pun titik terang dari persoalan kita. Percayalah, Yesus katakan akulah terang. Pasti bersama Yesus ada jalan keluar. Bersama Yesus ada titik terang dalam setiap persoalan kita. Sebab dia ada di antara kita. Ada firman itu yang telah menjadi manusia, yang akan terus menyertai kita, yang akan terus menuntun kita. Saat malam hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang akan terus membuat kita teguh di dalam kebenaran. Firman yang akan terus membawa kita terbang tinggi bersama Tuhan. Firman yang akan membuat kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Firman yang akan membuat kita tidak tergoncangkan oleh apapun. Mari siapkan setiap tanah hati yang terbaik untuk dengar firman Tuhan malam hari. malam hari ini kami mau merendahkan diri, kami mau persiapkan tanah hati yang terbaik untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu
Biar pakai mulut lidah bibirnya untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengar, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dihiburkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kuasa kegelapan yang mau mencuri benih firman-Mu itu sudah dikacaukan, sudah dilumpuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami, telinga kami, pikiran, seluruh hidup kami untuk kami menikmati firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara Jemaat GPDI Antioquia dan juga pemirsa YouTube channel GPDI Antioquia Tebet. Selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah doa Kamis kita. Saudara-saudara sekalian, renungan kita pada malam hari ini akan diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mari kita baca bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudara sekalian, saya yakin ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sangat populer bagi kita semua, berbicara tentang Marta dan Maria. Ya, ada dua orang bersaudara, Marta itu kalau tidak salah kakaknya dan Maria adiknya. Saya mengambil tema untuk renungan kita sore hari ini, malam hari ini adalah berbicara tentang melayani Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, saudara-saudara sekalian, siapa sih yang kelihatannya lebih giat melayani? Ya, kalau kita lihat di ayat 40 itu dikatakan sedang Marta sibuk sekali melayani. Jadi di sini kelihatannya Marta lah yang sibuk melayani, ya. Tapi kemudian kita melihat bahwa ada keluhan-keluhan yang dia sampaikan, padahal dia melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, seringkali kita seperti ini. Kita melayani Tuhan, tapi kita merasa khawatir. Kita tetap mengeluh dalam hidup kita. Kita khawatir, kita takut, dan kita marah karena keberhasilan orang lain, atau kita tidak suka akan kondisi orang lain. Kalau di sini dikatakan ya, Marta ini sambil melayani Tuhan nih. Marta itu berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Jadi dalam pelayanannya, ya yang sibuk barangkali ini ya, si Marta ini, dia tetap komplain. Dia komplain karena merasa tidak dipedulikan, komplain karena tidak bekerja sendiri, komplain karena melihat kok Maria bisa duduk-duduk gitu aja ya, kok nggak membantu saya gitu. Nah, seringkali kita juga ya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kita melayani Tuhan, tapi kita khawatir ya, seperti Tuhan katakan ya di dalam ayat ke-41. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Jadi Marta melayani, tapi dia ternyata khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Apa ya, saudara-saudara sekalian, apa yang bisa membuat kita khawatir? Apa yang biasanya membuat manusia khawatir dalam kehidupan, ya? Nah, kita lihat di Matius 6 ayat 31. Di situ dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jadi kita melayani, tapi kita khawatir akan kehidupan sehari-hari. Ya, kita melayani Tuhan, tapi masih ada kekhawatiran. Aduh, makan apa ya? Pakai apa ya? Minum apa ya? Tentang kehidupan sehari-hari, apa yang diperlukan oleh jasmani kita masih sering khawatir. Kemudian apa juga yang membuat manusia khawatir? Itu di ayat ke-34 ya, dari Matius 6 ayat 34.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita khawatir, manusia khawatir akan masa depan, akan hari esok. Itu sering. Jadi katakanlah misalnya tetap melayani, tapi tetap punya kekhawatiran. Nah, kemudian yang ketiga, apa sih yang biasanya membuat khawatir manusia? Itu kita bisa baca di dalam Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini adalah perkara ketiga yang sering membuat manusia khawatir, yaitu keadaan di dunia ini, kegoncangan di dunia, krisis di segala bidang. Ya, sekarang ini kita memang sedang masuk dalam satu masa yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ya, saya sering mendengar saudara-saudara bahwa kalau dulu, gitu ya, pada tahun 98, pada tahun 1998, gitu, atau misalnya pada tahun 2008, itu krisis ekonomi yang terjadi itu adalah karena memang goncangnya keadaan ekonomi gitulah ya, karena disebabkan oleh kayak waktu itu keadaan ekonomi gitu ya, moneter. Nah, tapi kalau sekarang krisis ekonomi yang terjadi itu bukan karena masalah ekonomi sebenarnya, adalah masalah kesehatan. Pandemi secara global terjadi ya. Kemudian kita tidak bisa lagi bekerja, banyak sekali kegiatan yang tidak bisa lagi dilakukan ya, khususnya kegiatan tatap muka. Itu semua berimbas akhirnya pada krisis ekonomi, dan kita melihat bahwa belum ada jalan keluar terhadap krisis ekonomi ini. Ya, kalau Indonesia itu kalau saudara-saudara sekalian sempat membaca, kita memang sudah dinyatakan resesi. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi kita negatif terus, sudah 3 semester, itu negatif terus ya, mulai dari semester 2, semester 3, semester 4 juga terakhir masih juga negatif. Jadi inilah, dan ini membuat manusia khawatir ya. Jadi saudara, Allah mengingatkan pada kita semua seperti Allah mengingatkan Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, kita bisa menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, tapi kita memiliki banyak sekali kekhawatiran. Kekhawatiran akan hidup sehari-hari, kekhawatiran akan masa depan, maupun kekhawatiran kita ketika kita melihat apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Nah, Yesus ingatkan ya saudara bahwa kita tidak perlu khawatir. Saudara yakin apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa walaupun di sekitar keadaan kita seperti ini, kita tidak perlu khawatir. Mari kita lihat ya, di dalam Mazmur 37 ayat 5-7. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nah, sebelum saya masuk kepada berdiam diri, ada juga hal yang membuat kalau kita lihat di Marta tadi ya, dia itu komplain karena Maria itu duduk diam gitu ya. Nah, dia itu komplain, apa sih yang dia komplain dari Maria? Dia itu komplain karena posisi Maria, kok kayaknya enak-enak aja Maria. Saya sekarang ini sibuk melayani, dia dia diam-diam saja, gitu ya. Nah, kita juga sering, kita melayani, tapi satu tadi sering khawatir, tapi juga sering marah sama kondisi orang lain. Kok orang lain bisa diberkati ya? Padahal saya sudah melayani Tuhan. Kenapa orang lain bisa begini, begitu? Padahal saya sudah melayani Tuhan. Nah, kita sering kali marah. Jadi Yesus kembali mengingatkan Marta bahwa kamu jangan menyusahkan diri dengan segala perkara. Jadi ketika kita melayani Tuhan,
Saudara-saudara sekalian, marilah seperti yang dikatakan oleh dalam Mazmur 37 ayat 5 ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Jadi ketika kita melayani Tuhan, mungkin ada sesuatu yang terjadi, percayalah, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tidak perlu komplain, tidak perlu berkeluh kesah, tidak perlu marah karena misalnya orang lain lebih berhasil. Orang lain, wah kok dia kayaknya gak kena krisis ya, misalnya gitu ya. Saudara, jangan, serahkan saja, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, layani saja Tuhan. Tidak perlu komplain lihat orang lain, jangan melihat ya. Di sini dikatakan di ayat 7, Mazmur 35 ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Jangan marah. Pertama, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Yang kedua, karena orang yang melakukan tipu daya. Nah, keberhasilan memang seringkali karena tipu daya, ya. Saudara-saudara sekalian, kita tahu banyak orang yang kaya bukan karena hal-hal yang kalau orang itu katakan hal-hal yang halal gitu ya. Tapi hal-hal misalnya korupsi, melakukan tipu. Nah, kita jangan marah kepada orang-orang yang berhasil baik pada saat mereka karena bekerja keras maupun karena misalnya melakukan tipu daya. Jangan marah. Tetap layani Tuhan, dan di sini dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ya. Jadi kita diajarkan pada saat kita melayani Tuhan, kita giat melayani Tuhan, kita diajarkan untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepada Dia. Kemudian berdiam diri di hadapan Tuhan. Nah, berdiam diri di hadapan Tuhan inilah yang dilakukan oleh Maria. Kita lihat di Lukas 10 ayat 39 ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ya. Jadi dalam pelayanan kita, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, kita perlu duduk diam di dekat kaki Tuhan. Kenapa? Karena dengan kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita terkoreksi oleh firman Tuhan. Kita dikuatkan oleh firman Tuhan, ya. Kita perlu mengambil sikap seperti Maria. Mungkin Maria pada saat ini ya kelihatannya dia barangkali tidak melayani gitu, tapi Yesus kelihatannya tidak melayani, maksudnya melayani secara jasmani gitu ya, barangkali tidak seperti Marta yang menyediakan makanan, minuman, itu bukan sesuatu yang salah ya. Kita masing-masing dalam pelayanan kita ada bagiannya. Ada barangkali yang mungkin secara jasmani dia lebih aktif ya, tapi barangkali ada yang pelayanan doa di belakang tidak kelihatan oleh orang lain. Nah, apapun yang kita lakukan bagi Tuhan dalam melayani Tuhan, jangan sertai itu dengan komplain, jangan sertai itu dengan amarah, ya marah karena melihat orang lain berhasil, jangan sertai itu dengan khawatir. Duduk diam saja seperti Maria, ya, duduk diam dekat kaki Tuhan. Kita lihat di sini ya, bahwa Maria itu tidak membela dirinya. Pada saat dia dikomplain oleh Marta, Maria itu diam saja. Dia tidak kemudian bilang, emang ini saya ini juga melakukan begini gitu ya. Dia enggak. Dia diam saja. Ya, kemudian memang kita lihat bahwa Yesus memang membela dia. Apa yang dilakukan oleh Maria sudah baik, tapi apa yang dilakukan Maria lebih baik ya. Makanya kalau dikatakan di situ, tetapi hanya satu saja yang perlu ya, dalam Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi dalam kita melayani Tuhan, kita tetap perlu duduk diam, mendekatkan diri kita dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Ya, puji Tuhan. Nah, kemudian kita melihat saudara, apakah Maria itu, ya kalau kita lihat tadi kan Marta itu seolah-olah hitung-hitungan gitulah ya istilahnya ya Marta. Saya melakukan ini, kemudian dia komplain lah gitu ya. Kok Maria diam saja gitu ya. Kok Maria diam saja tidak membantu aku. Dia bilang malah, Tuhan bilang dong supaya dia bantu aku. Dia komplain seperti itu. Nah, dia khawatir akan banyak hal ya. Kalau kita lihat saudara, mari kita buka di dalam Yohanes 12 ayat 3.
Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekakannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, Yohanes 12 ini, ayat ini menjadi bagian dari satu cerita mengenai pengurapan Yesus, ya, pengurapan Yesus ketika dia akan dikuburkan. Ini kalau tidak salah terjadi 6 hari, ya, 6 hari sebelum kematian dan penguburan Yesus, ya. Yesus datang lagi ke rumah Marta, ya. Di situ ada Lazarus, mereka kan 3 bersaudara, Marta, Maria dan Lazarus. Kemudian di situ Marta juga melayani, ya. Kalau saudara-saudara lihat di ayat-ayat itu, Marta juga melayani, gitu. Tapi sudah nggak ada komplain lagi, ya. Nah, yang kita lihat luar biasa adalah Maria, ya. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekakannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Di sini kita lihat, kalau kita lihat ke ayat berikutnya, di situ kan Yudas bilang, itu kenapa pemborosan begitu? Itu kan minyaknya mahal. Dan kalau di situ dikatakan harganya berapa? Kalau bisa dijual 300 dinar. 300 dinar itu, ya, saya membaca, saudara-saudara sekalian, bahwa upah buruh kasar pada zaman itu adalah 1 dinar per hari, ya. Jadi 300 dinar itu sama dengan upah 1 tahun, hampir 1 tahun, ya. Kalau misalnya kita 1 tahun itu kan sekitar 365 hari, ya. Nah, barangkali dipotong hari Minggu atau mungkin hari libur, ya mungkin kira-kira 300 hari lah kita bekerja. Jadi ini adalah upah 1 tahun. Saudara bayangkan upah 1 tahun itu, kalau saudara punya gaji katakanlah misalnya 20 juta per bulan, itu upah 1 tahun itu berarti berapa? Kali 12, ya, 360 juta. Itu, ya. Nah, kalau saya baca Google, memang dinar itu kan mata uang di Arab, ya, macam-macam gitu. Nah, salah satu yang paling tinggi itu adalah dinar Kuwait kalau nggak salah. Jadi ini katanya kalau sekitar 300 dinar itu ada sekitar 13 juta. Parfum yang harganya 13 juta. Begitu saja katakanlah dibuang gitu, ya, dibuang oleh Maria untuk menyeka kaki Yesus. Itu orang-orang melihatnya, itu pemborosan. Tapi kita melihat dari bagaimana Maria itu tidak lagi hal-hal yang jasmani itu sudah tidak barangkali tidak dia pikirkan lagi. Dia ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mungkin yang terbaik itu adalah yang paling mahal. Itu dia kasihkan. Tidak dengan komplain, tidak dengan bilang apa-apa, tapi dia lakukan. Nah, di dalam pelayanan kita juga, saudara-saudara, sering sekali kita dihadapkan pada satu keadaan yang menuntut kita untuk memberi, katakanlah, memberi lebih banyak lagi dari apa yang kita punya. Kita mau belajar, saudara, dari Maria. Dia tidak saja hanya berdiam diri, tapi dari cara dia berdiam diri, cara dia menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, kita melihat bagaimana dia kemudian tidak khawatir dengan apapun. Bahkan yang paling mahal, ya, yang paling baik pun dari dia itu dia berikan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, dari renungan kita pada malam hari ini, mari kita lihat kembali keadaan kita dan kita tingkatkan kembali pelayanan kita. Bagaimana cara kita melayani Tuhan selama ini? Apakah masih ada kekhawatiran, ketakutan dalam diri kita? Apakah masih ada komplain-komplain melihat keadaan orang lain yang mungkin lebih berhasil, yang mungkin lebih baik, ya? Kita mau belajar melayani seperti Maria. Mungkin pelayanannya tidak kelihatan, ya. Mungkin pelayanannya tidak kelihatan, tapi bagaimana dia dalam pelayanannya itu dia berdiam diri, ya, membiarkan dirinya untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, dikoreksi, diperbaiki oleh firman Tuhan, dan kemudian pada waktunya dia dapat selalu memberikan yang terbaik, ya, seperti Maria dapat memberikan yang terbaik, minyak yang mahal. Kita juga mau belajar selalu dalam pelayanan kita untuk bisa dikoreksi oleh firman Tuhan, dan pada waktunya, pada saat Tuhan mengadakan segala sesuatu, kita juga dapat dengan berani, dengan tulus, kita dapat memberikan yang terbaik. Puji Tuhan,
Saya cukupkan renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu sekalian, bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bapa kami yang ada dalam sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada akhir renungan kami Bapa pada malam hari ini, kami kembali mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan telah membukakan lagi rahasia firman-Mu kepada kami. Kami yang adalah pelayan-pelayan Tuhan, agar kami belajar untuk melayani Tuhan dengan tulus Tuhan, dengan penuh dengan kesukaan Tuhan yang sejati, sehingga kami tidak komplain, kami tidak berkeluh kesah, kami tidak khawatir, kami tidak takut akan apapun yang terjadi. Tapi sebaliknya Tuhan, dalam pelayanan kami selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berikan waktu kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Karena dengan itu Tuhan, kami tahu hidup kami akan diperbaiki. Dan kami dapat melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau dari kami di tengah-tengah dunia ini. Sebagai pelayan-pelayan Kristus. Terima kasih Bapa, meteraikan Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar firman ini, kami tahu firman Tuhan tidak akan pernah gagal, tapi akan mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami akan semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur dan doa kami kepadamu. Kami peralaskan hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saat ini kita mau naikkan pokok-pokok doa kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur sebab kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan buat semua yang sudah Engkau kerjakan, Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini kami mau bawa bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu keberadaan bangsa kami saat ini yang mengalami banyak sekali bencana, mengalami pandemi. Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi bangsa kami. Kami tahu bangsa kami ada di hati-Mu, ada di pikiran-Mu Tuhan. Kami tahu bangsa kami ada selalu dalam hati-Mu Tuhan. Dan Engkau mengasihi bangsa kami. Untuk kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Biar Engkau yang akan terus memulihkan bangsa kami. Engkau yang akan berbelas kasihan ya Tuhan. Untuk kami berdoa untuk setiap para pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, sampai jajaran-jajaran yang terendah sekalipun Tuhan. Dari seluruh bangsa kami, daerah-daerah yang ada Tuhan, Engkau akan kuatkan mereka, mampukan mereka dalam menjalankan tugas mereka. Mereka mengerjakan semua dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab Tuhan. Mereka mengerjakan semua tanggung jawab dengan hati yang bersih, hati yang murni hanya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Dijauhkan dari para pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat yang ada Tuhan. Tetapi biar semua bergandeng tangan, para pemimpin-pemimpin bergandeng tangan bekerja sama Tuhan untuk membangun bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami berdoa buat tim medis yang ada, setiap para dokter, para perawat, para relawan dan siapapun yang berada di garis depan dalam membantu para pasien COVID ini Tuhan. Kami berdoa Engkau Allah Roh Kudus yang akan memampukan mereka. Engkau Allah yang akan terus menyertai mereka. Engkau akan mengurapi mereka, memberkati setiap apa yang mereka kerjakan. Engkau yang akan terus menuntun mereka Tuhan. Sehingga mereka bisa menghadapi para pasien-pasien yang ada dengan penuh rasa sukacita, dengan penuh rasa semangat Tuhan. Engkau akan menjaga juga para tim medis yang ada. Engkau akan melindungi mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan setiap keluarga-keluarga mereka juga. Engkau Allah yang akan menguatkan mereka. Engkau Allah yang akan memberkati setiap jerih lelah mereka ya Tuhan. Kami tahu setiap apa yang mereka kerjakan, pengorbanan yang mereka lakukan tidak akan sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk setiap
untuk seluruh gerejamu yang ada di bangsa kami. Ya Tuhan Yesus, kami berdiri sebagai gerejamu. Kami berdoa seluruh kami gereja Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi, kami menjadi orang-orang yang memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang membawa terang bagi setiap orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Biar gerejamu bangkit menjadi terang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar seluruh kami masyarakat Indonesia yang ada dengan situasi pandemi ini Tuhan, kami tetap diberikan ketenangan, kami tetap diberikan sukacita, kami tetap diberkati dengan kesehatan, kami tetap diberkati dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami berdoa untuk gereja lokal kami di Tebet ini. Bapak yang baik, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat, untuk seluruh para pelayan-pelayan Tuhan, untuk seluruh majelis yang ada. Tuhan Engkau memberkati semua kami yang ada di gereja lokal ini. Allah Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkah kami. Allah Roh Kudus yang akan membimbing kami Tuhan. Sehingga gereja lokal kami ini benar-benar menjadi gereja yang berdampak. Benar-benar menjadi gereja yang mempermuliakan nama-Mu. Membawa kasih Kristus. Membawa terang Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau juga akan memberkati seluruh sidang jemaat yang ada. Jika ada sidang jemaat yang terdampak karena pandemi dalam pekerjaan mereka, kami tahu Engkau Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Untuk Kau kuatkan sidang jemaat-Mu, mampukan hiburkan sidang jemaat. Jika ada sidang jemaat yang mengalami kedukaan, mengalami kesedihan, Engkau Allah yang akan memberikan damai itu dalam hati sidang jemaat-Mu. Dan jemaat yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup yang lain, Engkau Allah menyediakan. Engkau Allah yang luar biasa, sumber dari segalanya, akan terus melimpahi sidang jemaat-Mu dengan kekuatan dan damai sejahtera itu Tuhan. Berkati sidang jemaat, berikan kesehatan kekuatan senantiasa. Sidang jemaat yang sakit dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan diterima oleh sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk seluruh keluarga Bapak Ibu Gembala kami. Engkau memberkati dengan tanggung jawab yang sudah Engkau percayakan buat Bapak Ibu Gembala kami sekeluarga. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang akan memampukan. Allah Roh Kudus akan terus dan terus menyertai dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan sukacita, dengan pengurapan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kau juga akan melindungi Bapak Ibu Gembala kami, anak-anak dan keluarga. Semua dijaga, dilindungi, diberkati dalam segala apapun yang mereka kerjakan. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga buat acara Paskah nanti Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mendahului acara ibadah Paskah ini Tuhan. Engkau Allah yang akan campur tangan di dalamnya. Biar acara ini berjalan semuanya hanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati setiap para pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian di ibadah Paskah. Urapi mereka Tuhan. Berkati hidup mereka dengan kesehatan. Sehingga ketika mereka melayani Engkau, mereka melayani dengan kekuatan, dengan kesehatan yang telah Engkau berikan Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa ketika mereka melayani Engkau Tuhan. Berikan cuaca yang cerah, berikan seluruh para pelayan-pelayan-Mu, seluruh perlengkapan yang akan dipakai nanti di ibadah Paskah Tuhan. Engkau tolong semuanya, Engkau memberkati Bapa. Semua perlengkapan yang dipakai semua dikuduskan, dijauhkan dari segala bentuk kerusakan, gangguan apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya acara ibadah Paskah kami nanti berjalan lancar dengan tidak ada satupun kendala. Jika ada kuasa kegelapan yang menghalangi ibadah Paskah ini, kami tolak, kami lumpuhkan kekuatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu, segala kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan setiap pokok-pokok doa kami dan kami mau imani apa yang kami doakan saat ini juga tepat pada waktu-Mu Tuhan. Kami akan terima jawaban-jawaban yang luar biasa dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita semua berada, kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya atas kita dan memberikan damai sejahtera-Nya. Pulang atau kembalilah ke dalam setiap kegiatan dan aktivitas kita masing-masing.
dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, kekuatan dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan selalu menyertai setiap kita malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah doa Jemaat Antioquia kami akhiri. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai pengumuman pada minggu ini, hari Jumat, kita akan sama-sama ada dalam ibadah dan peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadwal akan diberikan baik untuk kelompok A maupun untuk kelompok B, sesuai dengan nanti arahan lebih lanjut. Dan kemudian pada hari Minggu, kita juga akan sama-sama beribadah dan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan jadwal yang nanti akan diberikan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!